Perseteruan gede antara sibling versus Korea lagi rame parah di X. Trending berhari-hari. K-Nets pada kena mental ambruk. Semuanya mulai dari satu hal kecil. Konser Day6 10th Anniversary Tour The Decade di Axiata Arena, Kuala Lumpur, tanggal 31 Januari 2026. Ada fansite master dari Korea, bawa kamera profesional plus lensa panjang gede kayak Basoka. Padahal aturan venue tegas banget. Dilarang bawa pro kamera, cuma boleh pakai HP, titik. Fans Malaysia pada kesal karena view ke panggung jadi keblokir. Terjadi konfrontasi dengan security, videonya viral. Fans saat itu bahkan sudah minta maaf. Tapi K-Nets malah marah besar. Mulai muncul komentar menghina, body shaming, sampai rasis ke fans Asia Tenggara. Nah akhirnya, sibling dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam langsung solid bersatu. Balas Rose pintar, meme savage, expose double standard, dan sekarang perang komentar pecah jadi drama internasional. Hari ini aku kasih kronologi lengkap dari awal sampai chaos terkini. Siapa yang benar, siapa yang over, dan kenapa ini bisa jadi perang nasionalisme K-pop? Yuk langsung masuk ke kronologinya. Sebelum kita dalamin kronologi lengkapnya, kita pahami dulu backgroundnya, biar ceritanya nyambung. Day6 adalah band pop rock Korea di bawah JYP Entertainment. Mereka dikenal lewat lagu-lagu emosional seperti You Are Beautiful, Congratulations, sampai Time of Our Life. Dan yang paling kuat, platform live mereka memang gila. Fandomnya disebut My Day. Dan sekarang Day6 lagi merayakan 10 tahun debut lewat tour spesial The Decade. Konser yang jadi pemicu drama ini adalah Stop di Kuala Lumpur, Malaysia. Tepatnya 31 Januari 2026 di Axiata Arena. Sold out, hype tinggi, dan jadi momen besar buat My Day dari berbagai negara. Nah, sibling itu julukan buat fans K-pop dari Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, dan sekitarnya. Biasanya mereka suka saling roasting soal hal receh. Tapi kalau ada isu bareng, mereka bisa kompak banget. Dan kali ini itu yang kejadian. Sementara K-Nets, singkatan dari Korean Netizen, terkenal vokal, tajam, dan sering defensif kalau ada yang kritik fans culture Korea. Termasuk soal fansite yang terbiasa bawa gear kamera profesional. Dan drama besar ini bermula dari satu insiden kecil di konser Day6 tadi. Tapi setelah masuk ke X, semuanya meledak. Jadi perang komentar lintas wilayah. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi step by step dari awal mula. Sekarang kita masuk ke awal semuanya. Dari cerita akun @setz di Media X, tanggal 31 Januari 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, saat konser Day6 Tour Anniversary The Decade. Sebenarnya aturan konsernya sudah jelas banget. Dari event guide Live Nation Malaysia, no professional kamera, no DSLR, no telephoto lens, no detachable lens, no GoPro, apalagi alat rekam. Cuman boleh pakai kamera HP biasa untuk foto atau video pribadi. Aturan ini standar di banyak konser K-pop internasional, termasuk di ASEAN. Biar view fans lain gak keblokir dan aman. Tapi ada fansite master dari Korea, alias fans super dedicated, yang biasa ambil foto atau video pro buat fansite mereka. Nekat bawa kamera DSLR gede plus lensa panjang telefoto yang bulky banget, kayak Basoka gitu. Penonton lokal Malaysia yang lagi nonton jadi kesel. Awalnya mereka menegur baik-baik, tapi nggak digubris. Akhirnya security turun tangan. Fansite itu diminta keluar dan kameranya diamankan. Seluruh kejadian ini direkam penonton dan langsung diunggah ke X. Dalam hitungan jam, videonya viral. Fansite tersebut sempat menyampaikan permintaan maaf dan sebenarnya banyak fans Malaysia sudah menerima. Harusnya masalah selesai di situ, tapi justru disinilah semuanya mulai berubah. Sebagian K-Nets masuk dan langsung defensif. Komentarnya mulai muncul. Di Korea boleh bawa kamera? Malaysia nggak ngerti fans culture. Sampai hinaan ke fans Asia Tenggara secara umum.
Dari satu pelanggaran aturan konser, masalah kecil ini berubah jadi perdebatan besar. Fans Malaysia membagikan bukti aturan venue, tapi sebagian Kenneth tetap tidak terima, malah mulai menyerang dengan komentar kasar, body shaming, dan rasis ringan. Dan setelah itu, sibling mulai datang. Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam ikut turun tangan. Awalnya cuma debat aturan konser, lalu berubah jadi body shaming, ejekan negara miskin, bahkan komentar rasis. Mulai body shaming, hina negara miskin, sampai komentar rasis ke fans Asia Tenggara. Ada yang menyebut fans CEA, orang hutan, monyet, miskin tapi sok stan K-pop. Bahkan bilang K-pop cuma milik Korea, dan fans luar negeri nggak pantas datang ke konser idol Korea. Dari masalah aturan konser berubah jadi serangan ke identitas. Di titik ini, fans Malaysia nggak sendirian lagi. Netizen Indonesia langsung turun tangan, disusul Filipina, Thailand, dan Vietnam. Istilah sibling mulai dipakai, dan kali ini mereka benar-benar kompak. Balasannya bukan cuma marah, mereka roast balik. Meme kamera Basoka tersebar, bukti aturan Live Nation di-share ulang. Banyak yang expose, double standard. Di konser Korea sendiri, fans biasa juga dilarang bawa kamera pro. Timeline X langsung penuh quote tweet, #naik, reply war di mana-mana. Dan ketika konflik sudah panas, muncul satu kejadian yang bikin semuanya meledak total. Beberapa K-nets mulai menyerang artis Asia Tenggara. Salah satu yang kena adalah girl group Indonesia, Nona. Mereka mengquote video klip Nona yang syuting di sawah lalu ngejek, katanya nggak punya uang buat sewa set, negara miskin, sampai nyindir latar pedesaan. Ini yang bikin banyak orang benar-benar tersinggung. Karena yang diserang bukan lagi fandom, tapi identitas dan latar kehidupan. Buat netizen Asia Tenggara, itu sudah bukan fan war, itu penghinaan. Reaksinya langsung besar, sibling makin solid. Banyak yang bela Nona, share lagu mereka, dan balas komentar satu-satu. Dari satu kamera di konser, sekarang berubah jadi konflik regional. Nah, disinilah kita sampai ke puncak chaosnya. Drama ini nggak berhenti di reply war, tapi berubah jadi trending topik besar di X dan platform lain. Topik seperti CEA versus Korea, Protect Siblings, sampai drama Day6 Malaysia naik berhari-hari. Timeline penuh roasting, meme, dan expose. Dampaknya langsung meluas. Media lokal ikut bahas. Di Malaysia, The Rakyat Post menulis Asia Tenggara melawan Korea Selatan. Perang penggemar K-pop yang tidak diinginkan siapapun. Di Indonesia dan Filipina juga ramai dibicarakan di X dan juga di thread. Bahkan masuk ke media berita nasional. Dan yang paling gak disangka, drama ini gak cuma ditonton Asia. War Sibling versus K-nets meluas banget sampai masuk timeline orang luar negeri. Mulai muncul reaksi dari Kuwait, Saudi Arabia, negara-negara Arab, lalu menyebar ke Kanada, Nigeria, Prancis, Brasil, Turki, sampai Meksiko. Bahkan banyak yang bilang mereka tiba-tiba nemu perang ini di timeline dan ikut nonton kayak reality show internet. Sementara itu, sebagian K-nets yang sebelumnya menyerang mulai kewalahan. Banyak yang di-roast balik, di-quote massal, sampai akhirnya block, mute, atau unfollow. Ada juga netizen Korea sendiri yang bilang, ini cuma toxic K-nets, bukan mewakili semua orang Korea. Jadi begitulah ceritanya. Dari satu kamera yang nutupin view konser, berubah jadi perang komentar lintas negara. Awalnya cuma pelanggaran aturan di konser Day6 Malaysia. Lalu masuk ke debat fan culture, naik jadi hinaan personal, sampai akhirnya melibatkan netizen dari berbagai negara di dunia. Drama ini nunjukin satu hal, di era internet, hal kecil bisa meledak besar kalau dibumbui ego dan rasisme. K-pop sekarang sudah jadi budaya global. Artinya bukan cuma soal idol dan lagu, tapi juga soal saling menghormati antara fans dari latar belakang yang berbeda. Semoga setelah ini semua pihak bisa lebih dewasa, karena pada akhirnya kita semua nonton konser untuk hal yang sama, menikmati musik.